Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Al-Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia yang begitu banyak yang telah kita nikmati sampai pagi hari ini. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayahnya, hinayah, kesehatan, kesempatan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah bisa berkumpul di masjid ini untuk menunaikan ibadah salat subuh berjamaah, dan insyaallah sampai waktu syuruk nanti kita akan gunakan untuk berdiskusi mengenai ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anggota keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana dari tema yang telah disampaikan oleh DKM tadi, bahwa yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah bagaimana hidup tenang dan bahagia. Ini tujuan ini adalah tujuan yang mulia, tapi untuk mendapatkannya kita harus berjuang, berusaha yang ekstra. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan innal insana khuliqa halu'a, bahwa manusia itu diciptakan dengan membawa sifat dan karakter itu selalu berkeluh kesah. Selalu berkeluh kesah. Diberi kebaikan dia berkeluh kesah, apalagi kalau diberi keburukan. Oleh karena itu tidak ada ketenangan yang hakiki, tidak ada kebahagiaan yang hakiki kecuali nanti di surga. Di dunia ini kita hanya bisa berusaha untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan itu, walaupun dia akan fluktuatif. Suatu saat kita bahagia, di saat lain kita mungkin berkeluh kesah. Oleh karena itu kita berusaha untuk mendapatkannya. Dan kalau kita melihat pada kenyataan hidup, bahwa memang kehidupan itu tidak selamanya indah, tidak selamanya lancar. Selalu ada hambatan, selalu ada kesulitan yang menghadap di depan kita. Dan itu dirasakan oleh semua lapisan, oleh semua kalangan dalam kehidupan kita ini. Yang miskin juga merasakan, yang kaya juga merasakan, yang bekerja juga merasakan, apalagi yang tidak bekerja, semuanya merasakan itu. Apalagi dengan kenaikan BBM seperti sekarang ini, harga-harga naik, barang-barang juga naik, yang membuat kesulitan itu semakin kita rasakan nyata, semakin berat. Tapi apakah kemudian hanya kesulitan itu dirasakan oleh kalangan bawah itu saja, atau orang-orang yang
kesulitan secara finansial itu saja? Ternyata tidak. Ya, ternyata tidak. Ya, ternyata tidak. Justru orang yang kita lihat secara finansial berkecukupan, tapi kok juga banyak di antara mereka yang bunuh diri, punya perusahaan besar. Menurut kita, ya hidupnya tidak susah lah gitu ya. Tapi ternyata diberitakan dia meninggal secara bunuh diri. Dan itu ya di Indonesia, di luar negeri apa lagi? Ya di luar negeri apa lagi? Belum lagi kalau kita lihat misalnya, ya yang kalau dalam bayangan kita ya, dalam penilaian kita, dia tidak akan susah gitu, dia tidak akan sulit. Kita melihat liburan ke sana, liburan ke sini, ya, dan tas yang mahal dan lain sebagainya. Baru kita tahu kalau dia tidak bahagia itu dari mana? Dari mana biasa kita tahu? Dari status. Ya, ada status ya. Dari situ kita tahu, ya dia bahagia. Tapi kita baru tahu kalau dia tidak bahagia sebenarnya ketika sudah ditangkap oleh reserse narkoba. Ya, ditangkap oleh narkoba. Artis, kalangan atas, kalangan kaya, segala macam. Baru kita tahu kalau dia bermasalah kapan. Kalau sudah dibawa oleh polisi ke kantor polisi, diminta keterangannya, apa jawabannya? Karena impitan hidup, karena banyak masalah. Oh, ternyata juga banyak masalah. Ya, ternyata juga banyak masalah. Jadi kita jangan dia merasa kecil hati. Oh, orang itu merasa bahagia, orang itu kalau negeri tiap hari, orang itu bukan. Ya, bukan. Makanya kekayaan itu bukanlah kunci dari kebahagiaan. Ya, kekayaan itu bukanlah kunci dari kebahagiaan. Hanya beda cara, beda bentuknya saja. Ya, kalau orang miskin masalahnya ini, kalau orang kaya masalahnya ini. Ya, kalau orang di kantor jabatannya, ya misalnya seperti OB, ada juga masalahnya. Tapi jangan disangka, ya orang pada level direktur, pada level manajer itu nggak punya masalah. Justru lebih banyak lagi masalahnya. Ya, mungkin bapak-bapak yang bekerja merasakan itu. Ya kalau OB kan nggak ada masalahnya, tinggal nyapu, nyapin minum, selesai pulang. Tapi manajer akan memikirkan bagaimana perusahaannya maju, bagaimana pemasukannya meningkat, bagaimana ada proyek baru, pusing kepala dia. Jadi yang bahagia siapa sebenarnya? Ya ada yang barang dia gaji tinggi betul, tapi pusing kepala itu karena tidak bisa dibayar dengan gaji tinggi. Pergi liburan ke Bali 3 hari, uang habis, pulang ke kantor lagi, pusing lagi. Jadi siapa yang bahagia itu? Ya, siapa yang bahagia itu? Nah, oleh karena itu, ya, yang kita minta, ya, yang kita cari adalah bagaimana supaya dada kita lapang. Ya, supaya dada kita lapang. Di situ kuncinya. Ya, supaya dada kita lapang. Karena kalau kita ingin lari dari masalah, ingin hidup tanpa masalah, tidak akan ada di dunia ini. Tidak akan kita dapatkan di dunia ini. Ya, yang kita cari adalah bagaimana dada kita lapang, bagaimana hati kita tenang, sehingga gelombang hidup itu, ya, tidak mempengaruhi ya posisi kita. Ya, tidak mempengaruhi posisi kita. Seperti pelampung, ketika ombak naik dia naik, ketika ombak turun dia turun, tapi dia tetap eksis. Ya, itu yang kita cari. Makanya Ibnu Qayyim, ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad itu di jilid kedua dia mengatakan ada 10 hal
yang akan melapangkan dada, kata dia. Ya, asal asbab linsyirahis sudur. Ada 10 hal, 10 sebab yang akan melapangkan dada. Dan kemudian disyarah, dijelaskan lagi oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr, seorang ahli hadis. Jadi itu yang akan kita usahakan, bagaimana dada kita lapang. Ya, sehingga kalau dada kita lapang, kita akan bisa menatap masalah itu dengan jelas. Makanya ketika Nabi Musa dihadapkan kepada Fir'aun, disuruh menghadap Fir'aun, ya, kan luar biasa itu. Kalau kita menghadapi teman sejawat atau mungkin orang yang levelnya sedikit di atas kita, mungkin kita bisa hadapi dengan tenang. Tapi akan dihadapi ini Fir'aun, punya penyihir, punya tentara, punya kekayaan, apa yang tidak dia punya. Allah perintahkan Nabi Musa untuk menemui Fir'aun, untuk mendakwahi Fir'aun. Ya, apa yang diminta oleh Nabi Musa? Dia berdoa kepada Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, Rabbi shrah li sadri, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku. Ya, wahlul 'uqdatam min lisani itu hanya doa dia supaya ya nanti dia berbicara itu lancar, sehingga yang dia bicara itu paham apa yang dia bicarakan. Tapi yang dia minta pertama itu Rabbi shrah li sadri, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Ya, lapangkanlah dadaku. Jadi kalau dada ya kita lapang, kita bisa menghadapi masalah itu dengan tenang. Sehingga masalah yang kelihatannya besar, kalau kita hadapi dengan ketenangan, insya Allah dia akan menjadi kecil di hadapan kita. Dan sebaliknya, masalah kecil kalau kita hadapi dengan dada yang sempit, maka dia seperti gunung besar di hadapan kita. Ya, kita diminta oleh Nabi Musa. Makanya kemudian Allah tunjukkan bahwa yang akan terjadi itu tidak seperti yang dibayangkan oleh Nabi Musa. Ya, yang tidak dibayangkan seperti yang dibayangkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa ketakutan karena dia akan berhadapan dengan para penyihir. Mereka lemparkan tali temali berubah menjadi ular. Ya kan, ketakutan Nabi Musa. Apa kata Allah? Alqi ma fi yaminik, lemparkan apa yang ada di tanganmu. Apa yang ada di tangan Nabi Musa? Tongkat. Ya, tongkat dari kayu. Dan tongkat itu bukan tongkat keramat, bukan tongkat serba bisa. Tidak, tongkat kayu. Yang dia gunakan, kata Nabi Musa, yang saya gunakan untuk menghalau kambing-kambing ketika gembala atau menarik daun-daun. Kalau daun itu tinggi, saya berikan kepada kambing saya. Jadi bukan tongkat dari kayu ke harum, kayu dari mana? Bukan kayu wangi seperti yang dibanggakan oleh sebagian orang. Tongkatnya tidak, kayu biasa. Tapi kata Allah, lemparkan, maka dia berubah menjadi ular yang lebih besar lagi dibandingkan dengan ularnya para penyihir. Jadi ada jalan keluarnya yang telah Allah siapkan. Itu kalau kita hadapi dengan dada yang lapang, ya Allah tunjukkan jalan keluarnya. Begitu juga ketika Nabi Musa menghadapi Laut Merah, kejar oleh Fir'aun, ya, di belakang Fir'aun, di depan laut. Apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya tahu kalau tongkat ini tadinya hanya bisa berubah menjadi ular. Sekarang apa gunanya ular di hadapan laut? Ya, apa kata Allah? Pukulkan tongkatmu ke laut. Oh, ternyata tongkat itu juga bisa membelah laut. Maka selamatlah Nabi Musa. Jadi begitulah hadirin yang berbahagia. Yang diminta oleh Nabi Musa ketika berhadapan dengan masalah besar itu adalah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri.
Maka kalau kita mau pergi bekerja, mau pergi berusaha, mau pergi apa saja, doa, ya berdoa kepada Allah. Rabbi shrah li sadri. Ya, sehingga masalah apapun yang akan kita hadapi nanti, ya Allah lapangkan dada kita sehingga bisa kita hadapi dengan baik. Demikian juga dalam surah Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak. Itu kepada siapa Allah tunjukkan? Kepada Nabi Muhammad. Ya, alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan untukmu dadamu? Ya, ini Allah tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi kita Muhammad SAW juga akan menghadapi masalah yang besar. Ya, menghadapi masalah-masalah yang besar. Ayat ini turunkan Makkiyah di awal-awal Islam. Ya, dia menghadapi tekanan dari kaum Quraisy. Dia menghadapi tekanan dari orang-orang yang menentang Islam, dari keluarganya. Ya, oleh karena itu, al-nashrah laka sadrak. Kami telah lapangkan dadamu. Ya, maka dikatakan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ya, di balik kesulitan itu ada kemudahan. Di balik kesulitan itu ada kemudahan, diulang 2 kali. Ini sebagai pemberi semangat, pemberi kekuatan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, bahwa di balik kesulitan itu ada kemudahan. Maka Allah lapangkan dadanya, Allah berikan dia kekuatan untuk menghadapi masalah besar di hadapannya itu dengan dada yang lapang. Karena dia juga yakin bahwa di balik kesulitan itu ada kemudahan. Hadirin yang berbahagia, memang tidak mudah. Tapi tadi Ibnu Qayyim mengatakan ada ya hal-hal yang bisa melapangkan dada kita itu. Ya, ada hal-hal yang bisa melapangkan dada kita itu. Yang pertama kata dia adalah tauhid. Ya, yang pertama itu tauhid. Yang kedua itu nurul iman. Ya, nurul iman itu bukan nama masjid. Ya, tapi cahaya dari keimanan. Saya merangkumnya ini menjadi satu saja, walaupun dia membuatnya menjadi 2. Satu tauhid, yang kedua cahaya dari keimanan. Karena menurut saya ini sama. Ya, sama. Tauhid artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya meyakini bahwa Allah yang Maha Esa, yang berhak kita sembah. Ya, hanya Dia yang esa dalam perbuatannya. Tidak ada yang bisa menghidupkan, tidak ada yang bisa mematikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberi penyakit, tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang memberi kesulitan dan tidak ada yang melepaskan kesulitan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keyakinan yang selalu mantap menancap dalam diri kita. Yang kita ucapkan ketika kita membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Kita telah mengikrarkan bahwa tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu makna tauhid. Ini makna tauhid yang kita baca setiap hari dalam sholat kita. Ya, yang kita baca setiap hari dalam sholat kita. Ikrar inilah yang kita tekankan, yang kita ikrarkan. Cuma kadang-kadang kita tidak memahami, tidak menyadari bahwa kita telah mengikrarkan ya la ilaha illallah. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya ketika dia telah memerintahkan kepada manusia untuk meyakini akan hal itu, makanya mengatakan apa masyarakat Allah sadrahu lil Islam ya fa huwa ala nurin min rabbih. Ya, bukankah orang-orang yang telah Allah lapangkan dadanya untuk Islam, maka dia berada pada nur dari Rabbnya.
Dia berada pada cahaya dari Tuhannya, dari Rabbnya. Jadi Allah lapangkan dada ya seseorang itu untuk menerima Islam, untuk meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan berada dalam cahaya, dalam nur dari Rabbnya. Allah akan tunjukkan dia, Allah akan bimbing dia, ya. Allah akan berikan taufik kepada dia. Dari mana? Dari keyakinan kepada Allah itu tadi. Kita yakin bahwa Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Buat apa kita takut akan mati? Ya, fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal mereka itu sudah akan datang, maka tidak akan ditunda sedetik pun dan tidak akan dimajukan. Ini banyak sekali tadi. Banyak sekali kejadian-kejadian itu yang kita tidak duga-duga sama sekali, yang kita tidak sangka-sangka sama sekali. Ya, tapi kalau sudah dapat, Allah akan panggil, Allah akan ambil. Aina matakunu yudrikumul maut. Dimanapun kita akan menghindar, kemanapun kita akan lari, yudrikumul maut. Kamu akan didapatkan oleh kematian itu. Lalu bukan kematian mesti kita takutkan. Makanya Khalid bin Walid ya mengatakan menjelang ajalnya, dia mengatakan ya dia merintih, dia bukan merintih karena kesakitan, bukan, tapi menyayangkan gitu. Ya waktu dia sakit menjelang kematian, dia mengatakan bahwa seluruh bagian depan badan saya ini itu penuh dengan tusukan pedang, bekas tusukan pedang. Ya, tapi kenapa saya meninggal di tempat tidur? Jadi ternyata bukan peperangan yang membuat orang itu mati, bukan peperangan yang membuat orang itu meninggal. Betul, perang itu risiko tinggi untuk kematian, betul. Tapi siapa yang akan gugur dalam perang itu? Kita tidak tahu. Ya, panglima pada masa itu bukan hanya mengatur strategi dia di pos komando, tapi panglima pada masa itu di garis depan. Dia yang di depan itu baru namanya panglima. Ya, Khalid bin Walid itu di garis depan dia dalam setiap peperangan, tapi meninggalnya di tempat itu. Ya, meninggalnya di tempat itu. Ada sahabat yang gugur, betul, dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq, banyak yang gugur, tapi kan tidak semuanya. Nah, kembali kepada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apa yang kita khawatirkan? Apa yang membuat kita keluh kesah rezeki? Ya, wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali Allah telah menjamin rezekinya. Allah telah menjamin rezekinya. Ya, dan ini kalau kita dalam fenomena kehidupan banyak sekali. Ya, banyak sekali. Ada elang laut yang tinggal di gunung-gunung, makanannya di mana? Dalam laut. Dia bukan ikan, dia bukan makhluk laut. Dia terbang, tapi makanannya di dalam laut. Kenapa dia bisa hidup? Dia nggak bisa berenang, dan dia bisa bernafas dalam air. Tapi kenapa dia bisa hidup? Itulah yang dikatakan oleh Allah telah jamin rezekinya. Ternyata ikan-ikan itu nggak selamanya di dalam air. Sekali dia keluar, di situ ada kesempatan dia untuk menangkap ikan itu tadi. Allah telah atur semuanya. Ya, itu binatang yang hidup hanya untuk makan dan mempertahankan hidup. Kok mereka bisa? Ya. Dari dulu orang itu ya begitu aja, makan ikan udah, nanti beranak betul ya, berkembang biak. Kita tidak, kita berbudaya, kita berinovasi, kita apalagi kita yang punya akal untuk berkembang, ya, akal untuk maju. Dan Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, ya, Allah telah membisikkan
kepadaku bahwa kamu yang tidak ada seorang pun yang akan meninggal sebelum Allah berikan seluruh rezeki yang telah Allah tetapkan untuk dia. Dia seseorang tidak akan meninggal sebelum seluruh rezeki yang telah Allah tetapkan untuk dia Allah berikan semuanya. Jadi telah ada ya catatan rezeki, ya takaran rezeki itu sudah ada. Allah siapkan untuk seseorang itu. Dan sebelum dia meninggal Allah memberikan seluruhnya. Allah akan berikan seluruhnya. Maka kalau keyakinan ini yang ada dalam diri kita, ada dalam dada kita, maka insya Allah dada kita akan lapang. Ya, apa yang kita khawatirkan semuanya telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu tugas kita hanyalah mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada-Ku. Berarti kita meminta kepada Allah, mendekat kepada Allah. Makanya kata Al-Qayyim yang ketiga itu adalah al-inabah ilallah, kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah dengan cara apa? Kembali kepada Allah dengan cara memaksimalkan ibadah kepadanya. Ya, memaksimalkan ibadah. Jadi bukan kumpulkan kekayaan banyak-banyak, bukan, tidak ada itu. Ya, seperti kita katakan tadi itu semu. Ya, semu. Justru dengan banyak ibadah lah jiwa kita itu akan tenang. Ya, dengan banyak ibadah jiwa kita akan tenang. Ini kadang-kadang yang kita tolak, atau oleh sebagian kita ditolak, menyangka bahwa ibadah itu menyulitkan, ibadah itu merepotkan. Ya, sholat kita harus sholat 5 waktu, 5 kali dalam sehari semalam. Kita harus bangun pagi, ya, kita harus ya sholat zuhur. Ketika kita sibuk bekerja harus sholat zuhur. Ya, ketika sibuk atau mau pulang mau kita harus sholat asar, harus sholat maghrib, harus sholat isya. Atau ketika misalnya bulan puasa kita tidak makan dan tidak minum, kita mungkin menganggap itu kesulitan, itu hambatan. Tapi justru itulah yang menjadi penenang kita. Justru ketika kita melaksanakan perintah-perintah Allah itulah justru dada kita akan tenang. Bukan sebaliknya. Ya, bukan sebaliknya. Makanya Rasulullah SAW setiap datang ya waktu sholat, apa kata Rasulullah? Qum ya Bilal fa'arihna bis sholat. Dalam hadis Abu Dawud, Qum ya Bilal fa'arihna bis sholat. Ketika orang merasa sholat itu menyulitkan, merepotkan, tapi Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, wahai Bilal, azanlah dan berilah kita, ya, atau berilah kami ketenangan dengan sholat. Justru butuh sholat. Ya, justru kita butuh sholat. Nabi saja butuh sholat supaya dapat ketenangan. Hadirin yang berbahagia, kalau kita mau yang berbicara dan mempertimbangkan dengan nyata, justru sholat-sholat itulah yang membuat kita tenang. Pagi hari ketika fajar kita dibangunkan atau kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ambil air wudu, kita sholat. Justru disitulah ketenangannya sebenarnya. Coba bedakan, ya, satu saat bapak bangun jam 4:30 ketika azan, bandingkan dengan bangun jam 6:30 atau jam 6 ketika matahari sudah naik. Mana yang lebih tenang rasanya? Justru ketika azan itulah, ketika fajar itulah kita bangun, jiwa kita akan merasa tenang. Dan ketika kita matahari sudah meninggi, bangun itu kayaknya
gimana? Allah telah atur itu semuanya. Makanya ya orang-orang yang tidak sholat sekalipun, yang non-Islam sekalipun, dikejar. Ya, dikejar. Orang Islam pergi ke masjid untuk sholat, dia jogging, lari-lari. Karena dia tahu manfaatnya. Ketika kita telah bekerja, ya mulai bekerja, ya mulai kita bekerja, jam 10 kita berhenti sejenak, kita sholat duha. Tenang gitu. Ya, bekerja lagi, semua orang pasti ada istirahatnya. Ya, jam 12, jam setengah 1 kita istirahat lagi, kita sholat. Begitu, ya kita udah sibuk sampai sore, ya kita jeda lagi dengan sholat asar. Ya, dalam pergantian malam antara siang dan malam kita sholat. Malam hari telah selesai semua kerjaan kita sholat. Justru itulah yang membuat kita merasa tenang. Justru itulah yang akan menenangkan pikiran kita. Ketenangan yang hakiki, bukan ketenangan semu seperti yang kita katakan tadi. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Ju'ilat qurratu 'aini fi shalah." Telah dijadikan penyejuk mata saya itu dalam sholat. Jadi kalau begitu siapa yang butuh sholat sekarang? Allah atau kita? Kita yang butuh sholat. Ya, kita yang butuh sholat. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah puasa misalnya. Justru ibadah puasa itu yang akan memberikan ketenangan bagi kita. Ya, memberikan ketenangan bagi kita. Ketika kita ya sepanjang tahun, panjang hari makan terus. Ya, pada bulan Ramadan kita baru puasa. Maka kesempatan itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah ketenangannya. Ya, justru malah kita merasakan begitu kita selesai puasa, rasanya lain ya. Belum puasa itu ada kelebihannya. Ya, ada plus yang kita rasakan dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Dan begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah zakat. Ya, zakat itu bukan memberatkan kita. Memang betul kita keluarkan uang kita, tapi justru dari uang yang kita keluarkan itulah kita harapkan ada keberkahan yang Allah berikan dalam harta kita, ya, dan juga dari apa yang Allah tinggalkan untuk kita. Haji dan lain sebagainya itu adalah kunci kebahagiaan. Jadi intinya adalah bahwa carilah ketenangan, carilah kebahagiaan itu dengan ibadah kepada Allah. Ya, kalau kita masih merasa keluh kesah, kalau kita masih merasa dari kita merasa sempit ya rasanya, barangkali ibadah kita yang kurang. Ya, barangkali ibadah kita yang kurang. Untuk antara orang awam dengan orang yang sudah paham akan agama itu, mungkin perbedaannya hanya sholat fardu. Ya, kalau sudah sholat fardu berarti agamanya sudah bagus. Tapi kalau pembeda antara orang yang sudah agamanya bagus, apalagi dengan sholat sunat, barangkali kita tidak pernah bangun malam. Ya, barangkali kita tidak pernah bangun malam, atau barangkali kita tidak pernah sholat duha, atau barangkali kita tidak pernah sholat witir. Kita ingat ke situ, kembalikan ke situ dulu. Ya, kembalikan ke situ dulu. Atau ketika orang datang ke masjid kita justru di rumah. Ya, ini barangkali bisa juga menjadi pemicu, ya, kenapa dada kita masih terasa sempit. Jadi maksimalkanlah ibadah kepada Allah, dan insyaallah di situ ya akan datang nanti ketenangan jiwa dan kebahagiaan. Kemudian yang juga bisa menjadi kunci dari ketenangan jiwa atau bahagia itu adalah memperbanyak zikir kepada Allah. Yang memperbanyak zikir. Betul bahwa ya sholat itu adalah bagian dari zikir, iya. Ya, aqimis sholat dari zikri.
dirikanlah sholat untuk mengingat. Jadi sholat itu adalah bagian dari zikir, iya. Tapi yang kita maksud di sini adalah zikir yang spesifik, ya, zikir yang spesifik yang kita gunakan untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Bukankah dengan mengingat Allah maka hatimu akan tenang? Fadhkurullaha dzikran katsira. Maka berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Nabi juga mengatakan, "Masalul ladzina yadhkuruna rabbahu wal ladzina la yadhkuruna rabbahu masalul hayy wal mayyit." Ya, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi di samping ibadah-ibadah Allah itu tadi, mari kita basahi lidah kita dengan zikir kepada Allah. Banyak zikir yang kita bisa baca. Ya, banyak zikir yang bisa kita baca. Setelah kita salat subuh, ya, kita bisa membaca zikir pagi. Ya, banyak bacaannya. Menjelang maghrib, ya, petang hari atau setelah asar, kita baca lagi zikir sore. Ada bacaannya. Ya, hafal nggak Pak? Zikir pagi petang? Hafal nggak? Kalau nggak hafal ada bukunya. Ya, atau kalau mau lebih canggih sekarang ada PDF-nya, simpan di HP. Ya, kalau kita nggak hafal baca. Ya, tapi kalau bisa kalau bagus lagi dihafal. Jadi dihafal satu-satu. Ya, sehingga kalau misalnya kita lupa bawa HP, kita tetap bisa baca. Ada bacanya. Baca. Ya, baca. Kemudian banyak bacaan yang lain, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Itu adalah zikir. Ya, itu adalah zikir. Kan Nabi juga mengatakan kalimatani khafifatani, ada dua kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan. Ayo banyak zikir-zikir itu. Zikir apa yang mesti saya baca? Gak usah ditentukan. Karena zikir itu adalah zikir yang mutlak. Mau kita baca subhanallah 100 kali, 1000 kali, silakan. Ya, mau kita baca subhanallahil azim, ya, mau kita baca astaghfirullah, mau kita baca alhamdulillah, silakan. Yang penting basahi lidah kita dengan zikir. Itu tentu di samping zikir-zikir yang sudah ditentukan. Misalnya zikir sebelum tidur, zikir bangun tidur, zikir keluar rumah, zikir ya naik kendaraan. Itu kan zikir-zikir dan doa-doa zikir itu kita baca. Ya, dan itu bukan pelajaran anak TK, bukan pelajaran anak SD. Itu adalah bacaan kita. Ya, itu adalah bacaan kita. Kita pergi ke masjid, ada lagi zikir selama kita dalam perjalanan ke masjid. Subhanallah. Ya, kalau lidah kita sudah basah ya oleh zikir itu, maka ya kita harapkan jiwa kita menjadi tenang. Kemudian yang berikutnya, kata Ibnu Qayyim, yang juga bisa ya membuat jiwa kita tenang itu adalah senantiasa berbuat baik kepada orang lain. Ya, senantiasa berbuat baik kepada orang lain. Loh, kok orang lain? Ya, justru dengan berbuat baik kepada orang lain itulah Allah berbuat baik kepada kita. Jadi bukan berarti ya kita mengandalkan dari usaha kita sendiri. Ya, tidak. Kalau kemampuan kita kan terbatas. Ya, kemampuan kita terbatas. Belum tentu kita semuanya mampu untuk melakukan dan mewujudkan sesuatu. Misalnya kita ingin umrah. Sekarang umrah itu 29 juta, 30 juta, 35 juta, dulu cuma 20 juta. Kita kan punya uang. Kita kumpulkan sedikit. Lama nggak cukup, nggak berangkat kita. Tapi tiba-tiba ada orang berangkat.
ya dapat hadiah. Ada hobi yang nyabu, ketemu uang ya dalam kantong kresek, dikembalikan uang itu, ya dapat hadiah, dia dikasih umroh. Siapa yang nyangka? Gak pernah nyangka dia, ya kan? Tidak pernah menyangka dia mendapat hadiah umroh. Kan kalau dia kumpulkan saja, mungkin 10 tahun lagi belum tentu dia bisa berangkat. Tapi Allah berangkatkan dia. Jadi bukan berarti usaha kita yang mewujudkan sesuatu, belum. Tidak semua karena usaha kita, lebih taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan banggakan kemampuan kita, jangan tepuk dada kita. Ini saya, ini semuanya usaha saya, bukan. Allah yang mewujudkan semuanya. Ya, Allah yang mewujudkan semuanya. Gitu. Oleh karena itu, kita tidak menepuk dada, tapi kita jalankan petunjuk-petunjuk Allah itu tadi. Makanya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, bahwa berbuat baik kepada orang lain itu juga ya bisa melapangkan dada kita, bisa memberikan kebahagiaan kepada kita sebagai usaha ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nabi SAW dalam hadis Muslim juga mengatakan man nafasa an musliman mu'min kurbatan min qurabi dunya nafasa Allah anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassara Allah alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang melapangkan kesulitan seseorang di dunia, Allah lapangkan kesulitan dia di akhirat. Siapa yang memudahkan ya kesulitan seseorang di dunia, Allah mudahkan kesulitan dia di dunia dan di akhirat. Jadi Allah yang mewujudkannya, bukan kita. Nah, caranya bagaimana? Di antaranya adalah dengan berbuat baik kepada orang lain. Ya, berbuat baik kepada orang lain yang membutuhkan. Gitu. Kita jangan menahan harta kita untuk diri kita sendiri. Ya, lupa kepada orang lain yang membutuhkan. Tapi justru malah ketika kita membagi sedikit kepada orang yang membutuhkan, maka Allah akan turunkan kepada kita gantinya, bahkan mentambahkan di balik itu. Hadirin yang berbahagia, ini sudah waktu syuruk. Ya, saya rasa ya cukup sampai di situ dulu. Ya, karena pada intinya bukan bagi kita untuk menyelesaikan semua yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim tadi, tapi bagaimana kita bisa ya mengamalkan sedikit demi sedikit apa yang telah dia sampaikan. Tujuan kita adalah bagaimana dada kita lapang, bagaimana dengan dada lapang itu kemudian kesulitan itu menjadi kecil sehingga kita bisa ya menanggulanginya, maka insya Allah kita akan tenang dan bahagia. Mudah-mudahan ya kita bisa wujudkan ya sedikit demi sedikit apa yang telah kita jelaskan itu tadi. Sebelum kita tutup, ya mungkin ada di antara bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya atau menanggapi, saya persilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sedikit menanggapi pertanyaan dan apa yang telah diulas oleh Bapak saya yang pada intinya bagaimana kita ini bisa meraih kebahagiaan hidup, ketenangan hidup. Dan ketenangan hidup di akhirat kami maupun al-jannah itu adalah yang hakiki adalah kehidupan kebahagiaan adalah akhirat kelak nanti, dan kehidupan dunia hanya bisa menanam sampai pengertian saja. Dan Bapak sudah ulas tadi bahwa untuk meraih ketenangan kebahagiaan hidup itu harus memperbanyak atau mengoptimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu inti yang dikemukakan tadi. Nah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini tentu ibadah banyak sekali macamnya, yang seperti kata tadi ada salat, zakat dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi pertanyaan, bahwa dalam kita melakukan ibadah ini harus sesuai dengan sunnah Nabi.
Nah, ada mengatakan bahwa sunnah Nabi itu harus yang pernah dilakukan oleh Nabi. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi itu masuk bid'ah. Yang menjadi pertanyaan kita sekarang, itu sulit sekali untuk membedakan, Pak Ustaz. Mana yang sunnah Nabi, mana yang bukan sunnah Nabi atau bid'ah. Sedikit saja kita melakukan ibadah dengan bid'ah. Contoh saja, seperti maulid itu daerah lain mengatakan itu bukan bid'ah, sehingga rame di mana-mana itu ada maulid Nabi. Sebentar kita maulid Nabi. Yang menjadi pertanyaan saya itu bagaimana kita bisa membedakan Ustaz bahwa ini ibadah kita itu termasuk ibadah yang sesuai sunnah Nabi, dan bagaimana kita membedakan yang bukan sunnah Nabi atau bid'ah. Sebab bid'ah itu pada akhirnya kata masuk neraka. Saya kira itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Ya, tanggapan dari Bapak bahwa betul ya, salah satu usaha kita mendapatkan ketenangan tadi itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang menjadi pertanyaan keraguan ya dari kita semua ya, bahwa ibadah itu juga harus sesuai dengan contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mana contoh Nabi yang benar? Ya, mana contoh Nabi yang benar? Ini ya memang kita harus bijak untuk menanggapinya. Nah, kenapa? Karena semua orang akan mengatakan kami sesuai dengan sunnah Nabi. Ya, oh kalau yang selama itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah, kami adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, jadi masing-masing akan mengklaim, masing-masing akan menyatakan kami sesuai sunnah Nabi, kami Ahlussunnah wal Jamaah, kami Firqatul Najiyah. Lalu bagaimana cara kita memilih? Pertama tentu dasar utamanya bagi kita adalah mengembalikan kepada sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah itu banyak, yang sampai kepada kita itu banyak. Ada yang sampai kepada kita dengan jalur yang benar, ada yang sampai kepada kita jalur yang diragukan. Dari mana? Dari hadis-hadis yang disampaikan. Dari hadis-hadis yang disampaikan. Maka ya, cara pertama itu adalah menyeleksi dasar-dasarnya. Apa dasarnya? Anda melakukan ini, apa dasarnya? Mana hadisnya? Kan itu. Ya, oh saya nggak ahli hadis, betul, kita nggak semua kita ahli hadis. Ada orang-orang yang spesifik dalam masalah itu. Kita ikuti penjelasannya. Bahwa hadis ini begini. Oh, karena hadis itu ya ukurannya ini. Maka kita menyeleksi dari sisi dasarnya dulu. Pertama dasarnya itu ada atau enggak? Kalau tidak ada, ya berarti nggak bisa kita amalkan. Gitu. Saya mencontoh gini, Pak. Sholat maghrib, kenapa 3 rakaat? Sholat subuh, kenapa 2 rakaat? Bukankah subuh kita masih segar? Kenapa nggak 10 rakaat aja sekalian? Kan tidak. Ya, bolehkah kita sholat subuh jadi 5 rakaat? Nggak boleh. Ya, atau sholat zuhur ketika kita sibuk 2 rakaat saja, nggak boleh, nggak boleh. Ini saja sudah menunjukkan bahwa ibadah itu bukan kita yang menentukan. Ya, bukan kita yang menentukan. Siapa yang menentukan? Apakah ada di dalam Al-Quran sholat subuh 2 rakaat? Ada nggak? Nggak ada. Di mana itu adanya? Ada di dalam hadis Rasulullah. Oleh karena itu kita kembalikan kepada hadis. Jadi menyeleksi. Jadi pertama ada dasarnya. Yang kedua menyeleksi dasar-dasarnya itu. Hadisnya sahih atau bukan. Kalau kita tidak kalau kita tidak bisa menyeleksi sendiri, karena kita bukan ahlinya, dengarkan penjelasan daripada ustaz, dengarkan penjelasan daripada syaikh, daripada guru-guru kita yang akan menjelaskan hadis ini. Tapi usulnya banyak juga. Ada ustaz A, ustaz B, ustaz C. Dia mengatakan begini, yang ustaz B mengatakan begini. Ya, bagaimana caranya? Ya ini hanya saran saya saja. Kita lihat latar belakangnya dulu. Dia belajarnya di mana? Ya, dari mana dia mengetahui? Ya, pertama dia bisa nggak bahasa Arab? Kenapa? Hadis-hadis itu bahasa Arab. Kalau dia menjelaskannya dari bahasa Indonesianya, itu beda
dari teks bahasa Arab ketika diindonesiakan, ya, itu bisa berbeda antara yang bahasa Arab dan bahasa Indonesia, bisa berbeda sesuai dengan kemampuan penerjemahkan. Jadi dia harus mengerti bahasa Arab. Kalau menurut saya itu syarat utama. Seorang yang akan menjalankan Al-Quran dan hadis, dia harus mengerti bahasa Arab. Artinya dia sendiri yang membaca teksnya itu. Itu. Lalu kita lihat latar belakangnya. Kalau sudah kita lihat latar belakangnya, coba lihat ya apa namanya muruahnya. Muruah itu adalah kepribadiannya. Ya, dia betulkah orang soleh, orang baik, gitu ya. Dia bukan dari penampilan, bukan. Tapi kan saya nggak tahu. Nah, kalau kita nggak tahu siapa dia segala macam, kita bisa dengarkan dari orang siapa ustaz ini dengan segala macam. Nah, kalau itu semua itu sudah kita lakukan, kita sudah seleksi, kita sudah apa, maka kemudian kita berijtihad mengikuti pendapat si A. Udah itu saja. Kalau kita sudah ikuti pendapat si A, setelah kita bukan terlihat buta ya, kita cari-cari, yakin dengan si A, kita serahkan kepada dia pendapat itu. Salah atau benarnya, dia yang akan bertanggung jawab sampai ke akhirat. Selesai. Gitu Pak. Ya, dia yang bertanggung jawab sampai ke akhirat. Kalau dia sesat dan menyesatkan, maka dia akan tanggung kesalahan orang lain. Ya, dia akan tanggung kesalahan orang lain. Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah falahu wisruha wa wisru man 'amila biha. Siapa yang memberikan contoh, memberikan teladan, memberikan fatwa yang buruk di dalam Islam, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengerjakan setelahnya. Gitu. Baik, mudah-mudahan kita diberi petunjuk untuk bisa mendapatkan contoh yang benar di dalam beribadah. Ini kemudian ini dari ibu bahwasanya ada wasiat ya dari keluarganya, bahwasanya nanti kalau dia meninggal, dia ingin dimakamkan ya di kampungnya, tanah kelahirannya. Apakah ini harus kita laksanakan atau tidak? Atau artinya apakah apa hukumnya kalau seandainya jika ahli waris tidak menjalankan wasiat? Jadi wasiat itu ada wasiat yang wajib. Ini nggak bisa kita tidak bisa kita tawar-menawar. Misalnya dia mengatakan saya mewasiatkan sepertiga harta saya diwakafkan, ya itu nggak menyulitkan, maka wajib kita tunaikan. Atau ada wasiat yang haram, ya misalnya nanti kalau saya meninggal kuburan saya harus dari emas misalnya, kan haram, nggak boleh, nggak mesti kita ya tunaikan. Tapi ada wasiat-wasiat yang mubah. Wasiat-wasiat yang mubah itu artinya bukan wasiat yang wajib, tapi boleh saja gitu. Nah ini termasuk dalam wasiat yang mubah. Artinya dia meminta supaya dia dimakamkan di tanah kelahirannya. Kenapa saya katakan mubah? Karena itu bukan suatu kewajiban. Ya, tidak harus gitu, seperti membagi harta itu tadi. Yang kedua dikatakan haram tidak, dan boleh saja. Ya, boleh saja gitu. Tapi bagaimana kalau kita tidak laksanakan? Kembali kepada kita. Ya, kalau seandainya ya akan menyulitkan, ya maka boleh saja kita tidak tunaikan. Karena akan membawakan biaya yang besar. Sedangkan kita saja kesulitan, ya kita saja kesulitan. Kenapa mesti kita keluarkan biaya besar itu untuk membawanya ke tanah kelahirannya? Tapi kalau seandainya ya ada kemampuan dan tidak menyulitkan, maka tidak ada salahnya. Nanti tidak haram, tidak berdosa. Ya kalau seseorang membawa jenazahnya ya ke tempat yang diwasiatkan. Jadi kembali kepada kemampuan ya ahli warisnya setelah itu. Tapi ya tentu yang terbaik itu adalah bahwa kita mewasiatkan saya dimakamkan di mana saya meninggal. Selesai. Ya, selesai. Ini penyampaian umum ya kepada kita semua. Kenapa? Karena alam kubur, alam barzakh itu tidak sama dengan alam dunia.
Yang ada di tanah itu hanyalah jasad kita yang akan hancur oleh tanah. Jadi kita datang ke kuburan bukan untuk bertemu dengan keluarga kita itu. Nabi mengatakan dia ziarah kubur itu adalah untuk mengingat kematian. Ya, mengingat kematian. Nah, oleh karena itu, ya, maka tidak mesti kalau kita dikuburkan berdekatan segala macam lalu kita akan bertemu dengan akhirat. Tidak, bukan. Ya, hidup akhirat itu akan ditentukan oleh amalan kita. Walaupun kita berdekatan kuburannya, bukan berdempetan begitu. Kalau level kita nggak sama, ya nggak akan bertemu. Gitu. Kemudian, ya, dimakamkan di mana kita diwafatkan atau meninggal itu kan lebih memudahkan kepada keluarga ahli waris kita daripada kita keluarkan uang 20 juta, ya, untuk petinya, pengirimannya, keluarga segala macam. Coba sih kasihkan ini untuk ahli waris yang baru meninggal, ya, daripada dikeluarkan uang 20 juta diberikan kepada ahli waris yang ditinggalkan, kan lebih bermanfaat. Gitu. Tapi sekali-kali saya katakan, kalau seandainya tidak menyulitkan, ada yang menanggung segala macam, kan ada masalah, boleh saja. Gitu kan, itu bukan sesuatu yang hal. Allah SWT. Amin. Ya, silakan Pak. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya meminta waktu yang disampaikan oleh Ustaz tadi tentang kehidupan yang membahagiakan kita dan ketenangan. Iya. Dalam Al-Quran, innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illa musallina alladziina hum 'ala salatihim daimun. Kayaknya tepat sekali memang, apalagi saya sudah tua. Hidup saya belum terasa tenang, masih iman saya masih goyah. Melihat apa saja masih ingin dan ingin tadi. Padahal kalau menurut keterangan Ustaz tadi dari Al-Quran tadi sudah menenangkan hati. Ya tentu panjang lebar saya tidak bisa mengulang. Cuman kembali saya ingin tekankan dari Ustaz yang terakhir tadi. Maaf saya baca nulisnya pakai HP. Yang terakhir tadi, kasratul dzikri ila rabbina daiman ala a'malil khairi ila nasi ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Itu yang nomor berapa kalau dari Al-Jauziyah? Yang kelima. Yang nomor 5. Yang pertama tauhid, yang kedua nur iman, nah, ya, yang ketiga ibadah. Iya, inaba. Kalau dalam bahasa lain inaba. Inaba Allah. Oh, ibadah atau inaba. Yang keempat itu zikir, yang kelima al-ihsan ilal ghair. Kasratul dzikri atau nurul iman, terus yang kelima itu al-ihsan ilal ghair, berbuat baik kepada orang lain. Mohon nanti dilanjutkan walaupun nggak harus hari ini ya. Iya. Terus mengenai tadi Ustaz yang disampaikan oleh Bapak kita tadi, memang kita harus hati-hati saja. Iya. Jadi kita nggak boleh kalau kita sudah mengikuti guru A, berarti yang guru B dan C itu salah. Kita nggak boleh menyalahkan, apalagi kita ilmu kurang. Iya. Bahasa Arab juga nggak bisa, Bapak bisa terus udah ikut yang A itu, berarti yang B, C dan D itu semua salahnya guru saya yang benar. Iya. Guru dia itu apa? Nabi. Iya. Dan itu kita harus lapang dada. Iya. Yang guru kita ikuti tadi wala kasur atau beliau yang tanggung jawab. Iya. Tapi yang lain juga mungkin benar. Karena kita tidak ketahuan. Mohon maaf. Terima kasih. Iya. Jadi benar. Kalau kita hanya menerima dari satu, meyakini yang satu, bahkan menolak yang lain, namanya taklid buta. Nggak boleh juga seperti itu. Artinya kita setelah kita berusaha seperti yang saya katakan tadi, kita ikuti betul. Tapi ketika ada dari yang lain mungkin lebih benar, bisa kita berubah, gitu, bisa kita ikuti. Makanya para ulama itu, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Malik selalu mengatakan dalam berdebatnya itu, saya mengharapkan kebenaran itu keluar dari mulut Anda, bukan dari saya. Dan saya berharap Anda yang benar, bukan saya yang benar. Selalu dikatakan begitu. Jadi kita membenturkan antara
ya seperti yang kita harapkan tadi, mudah-mudahan ya ini bisa sedikit ya memberikan pencerahan kepada kita untuk bisa menghadapi ya kehidupan. Kesulitan itu tetap akan ada, nggak ada hidup yang tidak ada kesulitan. Hanya kita berharap Allah memberikan kelapangan di dada kita sehingga sebesar apapun kesulitan itu bisa kita hadapi ya dengan mudah, insya Allah. Ya, itu saja. Akhirul kalam, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.